Halo Sobat Milenial semuanya, bagaimana nih kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Kami akan membahas tentang perekonomian dua sektor. Apakah kalian penasaran apa itu perekonomian dua sektor? Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Di kelompok kami ada 8 anggota. Siapa saja sih? Yuk mari kita kenalan. Yang pertama ada Novita Tri Ramadhani, Lailatus Soliha, Christian Syifa Maulida, Kastiah Ningrungur Fitriani, Dia Ayu Elena Rahmawati, Umiati Nur Hasanah, Aura Rizky Iswana Firdausi, dan Berlian Elva Saputri. Nah, udah pada kenal semua kan? Jadi kita lanjut ke video berikutnya. So, enjoy watching the video. Oke, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa kita kali ini akan membahas tentang perekonomian dua sektor. Nah, apa sih yang dimaksud dari perekonomian dua sektor ini? Jadi, perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, di mana pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor ini hanya terdiri dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Setelah kita tahu siapa saja pelaku ekonomi dari perekonomian dua sektor ini, kita harus tahu apa sih peran dari pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama yakni adalah peran rumah tangga. Di sini rumah tangga memiliki peran untuk menyediakan faktor produksi dan juga sebagai konsumen atas barang maupun jasa yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah peran dari perusahaan itu. Nah, seperti yang kita tahu, perusahaan itu melakukan kegiatan produksi. Jadi peran perusahaan di sini yakni adalah melakukan produksi. Nah, setelah perusahaan melakukan produksi, mereka akan menghasilkan barang maupun jasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam sirkulasi aliran berikut ini atau circular flow. Nah, yang pertama yakni adalah sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten. Jadi, dalam perekonomian itu ada dua corak perekonomian ya, yaitu ekonomi subsisten dan ekonomi modern. Nah, kali ini yang pertama akan kita bahas yakni sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada pada layar teman-teman. Di situ ada perusahaan dan rumah tangga. Nah, itu merupakan sirkulasi flow atau aliran pendapatan di mana perusahaan ketika melakukan kegiatan produksinya itu pastinya akan membutuhkan faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi itu akan diperoleh dari rumah tangga seperti tenaga kerja, modal, sumber daya, maupun tanah. Nah, sehingga dari digunakannya faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga nantinya akan mendapatkan imbalan atau pendapatan berupa gaji, upah, bunga, profit, maupun yang lainnya, yang kemudian pendapatan tersebut digunakan rumah tangga untuk mengkonsumsi barang maupun jasa yang telah dihasilkan dari kegiatan produksi suatu perusahaan atau bisa disebut dengan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Jadi, dalam ekonomi subsisten ini, rumah tangga akan menggunakan semua pendapatan yang telah diperolehnya tadi untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Nah, begitu pula sebaliknya, di sektor perusahaan, semua pendapatan yang telah diterima dan yang telah diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk produksi barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Nah, teman-teman bisa dilihat di dalam layar teman-teman ya, bahwa di situ sudah ada circular flow dari perekonomian modern. Nah, ini merupakan corak ekonomi modern di mana rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi, dia akan mendapatkan pendapatan yang kemudian pendapatan tersebut akan digunakan untuk mengkonsumsi barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh
perusahaan. Nah, tetapi dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan tadi itu akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Nah, bisa dilihat dalam gambar ya untuk lebih jelasnya. Di situ para penerima-penerima pendapatan atau rumah tangga itu akan menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung di dalam lembaga keuangan seperti bank. Yang kemudian oleh lembaga-lembaga ini tabungan tersebut akan dipinjamkan kepada para penanam modal atau investor yang kemudian dari investor tersebut akan digunakan untuk melakukan pembelian barang-barang modal atau investasi kepada perusahaan. Bagaimana teman-teman? Mudah difahami bukan? Nah, apabila sudah difahami, mari kita bahas ke pembahasan berikutnya. Materi selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian dua sektor. Yang dimaksudkan dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti bahwa dalam perekonomian itu dimisalkan tidak ada campur tangan kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Dan karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable, atau Y sama dengan YD. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari dua. Yang pertama, perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, perbelanjaan perusahaan-perusahaan untuk membeli barang modal. Asumsi dalam menganalisis keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Ada beberapa asumsi dalam menganalisis pendapatan nasional, antara lain 1. Konsumsi adalah fungsi linier dan positif dari tingkat pendapatan disposable. 2. Tabungan juga memiliki fungsi linier dan positif dari tingkat pendapatan disposable. 3. Tidak ada pajak tidak langsung dan transfer payment, maka pendapatan nasional sama dengan agregat pendapatan disposable. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Hubungan konsumsi agregat dan tabungan agregat suatu negara dengan pendapatan nasional disimbolkan dengan Y sama dengan C ditambah S. Karena pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposable, maka YD sama dengan C ditambah S. Dengan keterangan, YD sama dengan pendapatan disposable, C konsumsi rumah tangga, S tabungan. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau disebut dengan MPC, Marginal Propensity to Consume, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta C dibagi delta YD. Kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau disebut sebagai MPS, Marginal Propensity to Save, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta S dibagi delta YD. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Hubungan di antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung terbukti bahwa MPS ditambah MPC adalah 1. Berdasarkan kepada perhitungan tersebut, dapatlah dibuat rumusan sebagai berikut. Dalam setiap nilai MPC dan MPS, yaitu apakah nilainya tetap atau berubah, MPC ditambah MPS akan selalu sama dengan 1. Fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi agregat adalah pengeluaran konsumsi di semua rumah tangga dalam perekonomian.
sedangkan tabungan agregat adalah tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian. Adapun definisi dari fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan adalah tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan selain digambarkan dalam bentuk kurva juga dapat dinyatakan dalam persamaan aljabar. Persamaan aljabar untuk fungsi konsumsi dan tabungan dinyatakan di bawah ini. Fungsi konsumsi C sama dengan C0 ditambah CYD. Y sama dengan YD sama dengan C0 ditambah CY. Fungsi tabungan S sama dengan Y dikurangi C. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan pendapatan perekonomian dua sektor. Seperti yang kita ketahui, bahwa perekonomian dua sektor itu hanya melibatkan dua kegiatan, yaitu konsumsi dan investasi. Untuk selanjutnya, mari kita bahas rumusnya satu-satu. Untuk fungsi konsumsi, rumusnya adalah C sama dengan A plus BY, dengan keterangan C adalah fungsi konsumsi, A adalah autonomous consumption atau konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat perubahan pendapatan, sedangkan B adalah MPC atau marginal propensity to consume, Y adalah pendapatan nasional. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi investasi dengan rumus I sama dengan I0 plus IY, dengan keterangan I0 sama dengan autonomous investment atau investasi yang tidak terpengaruh oleh perubahan pendapatan, dengan I adalah marginal propensity to investment. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan pendapatan nasional keseimbangan dua sektor dengan rumus Y sama dengan C plus I atau S sama dengan I. Nah, untuk Y sendiri adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, S adalah saving atau tabungan. Nah, setelah mengenal berbagai rumus di atas, selanjutnya mari kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui, fungsi konsumsi suatu negara adalah C sama dengan 100 plus 0,75Y. Sementara investasinya sebesar 400 miliar. Tentukan pendapatan nasional keseimbangannya. Nah, di sini kita menggunakan rumus perekonomian pendapatan nasional dua sektor, yaitu Y sama dengan C plus I. Selanjutnya, mari kita substitusikan fungsi konsumsi dengan investasinya ke dalam rumus pendapatan nasionalnya. Nah, Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 400. Y sama dengan 0,75Y plus 500. Nah, 0,75Y kita pindah ke ruas kiri. Jadi, Y min 0,75Y sama dengan 500. 0,25Y sama dengan 500. Y sama dengan 500 dibagi 0,25, yaitu 2000 miliar. Nah, sudah kita ketahui bahwa pendapatan nasional keseimbangannya yaitu 2000 miliar. Nah, untuk selanjutnya, mari kita buat kurva keseimbangan perekonomian dua sektor. Nah, sebelum kita membuat kurva, kita harus tahu garis-garis pada kurva tersebut. Yang pertama adalah garis horizontal. Garis horizontal di sini adalah pendapatan. Garis vertikal adalah konsumsi atau C, saving atau tabungan, dan juga aggregate expenditure atau AE. Nah, AE di sini adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan juga jasa. Sedangkan garis yang membagi kuadran 1 dengan kuadran 2 dengan 45 derajat ini adalah garis Y sama dengan AE atau semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran agregat. Nah, berarti sekarang kita menentukan
titik koordinatnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan nasionalnya adalah 2000, sedangkan fungsi pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 0,75Y plus 500. Nah, jika Y sama dengan 0, maka kita substitusikan 0 tersebut ke dalam fungsi pendapatan nasional, yaitu 0 sama dengan 0,75 dikalikan 0 plus 500. Jadi AE-nya adalah 500. Nah, setelah menghitung tadi berarti kita ketahui bahwa titik koordinatnya adalah 0,500. Selanjutnya mari kita masukkan ke kurvanya. Yang pertama adalah titik keseimbangannya terlebih dahulu, yaitu di 2000 dengan 2000. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masukkan titik koordinatnya, yaitu 0,500. Nah, setelah kita masukkan kurvanya jadi seperti ini. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi perekonomian dua sektor. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.